Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sayap kiri kayaknya kurang kompak ini. Yang semangat menjawab salam, semoga rezekinya berlimpah, diterima di perguruan tinggi negeri yang favorit. Yang aminnya telat segera dipanggil oleh Allah ke tanah suci, ke tanah suci. Ulangi. Halo, tes. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA 6 tepuk tangan untuk semuanya. Ini sebelum dilanjut, kenapa kok setiap tagline itu ada tepuk tangan? Ternyata saya analisa, kenapa setiap ada acara yang meriah tepuk tangan? Mohon maaf Kang Nidom, karena ternyata semuanya alumni PAUD. Amin ya robbal alamin. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus pimpinan kita semua, Kepala Sekolah SMA 6 SMA Negeri 6 Kota Cirebon yang luar biasa, yakni Akhinal Karim Bapak Maman Dermawan SPD MPD. Kita berikan aplaus untuk beliau. Semoga Pak Maman selalu dalam keadaan sehat, membimbing kita semua, dan juga terus menginspirasi SMA 6 bisa terbang tingkat internasional. Amin. Yang sama-sama kita hormati, ini teman kami, ini Kiai Muhammad Nidom MAG. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, yang sedang menjalankan tugas di SMA 6. Nyuwun dunganipun Kang Nidom, mugi-mugi semuanya tetap iman Islam, tetap sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ini kita sapa dulu kepada para bapak, para ibu guru SMA 6. Ini ada satu yang saya kenal, kebetulan tetangga, Pak Ai. Hadir Pak Ai. Ini tetangga sendiri, jadi mohon maaf Pak Ai, ini yang ngomong tetangga sendiri. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak guru kita selalu dilindungi oleh Allah, sehat walafiat, tambah berkah umurnya, dan diberikan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati segenap staf ataupun pendik yang ada di SMA 6 yang tidak bisa kami sebutkan, dan wabil khusus adik-adik Nurut Taubah grup Genjring SMA 6. Punten Pak Kepala, saya mendengarkan Genjring itu mungkin lebih dari 1000 grup, karena kebetulan kami alumni Jogja, alumni Kerapia. Grup Genjring ini kami di sana kebetulan juara 1 tingkat DIY. Itu suaranya SMA 6 ini, stereo saya ini gak kalah dengan tingkat provinsi. Dan secara khusus kami apresiasi Pak Kepala, saya punya bukti empirik Pak, bahwa remaja-remaja masjid
remaja-remaja sekolah, remaja-remaja masyarakat yang ikut grup genjring, yang ikut grup sholawatan seperti ini, insya Allah anti tawuran. Saya belum pernah melihat di media apapun tawuran antar grup genjring itu ada. Amin ya robbal. Soal snack gak kebagian grup genjring itu paling sabar. Amin ya robbal amin. Dan nanti kalau emosi itu genjringnya direbus saja dimakan. Ya artinya kita tidak melihat apapun, berkat sholawat maksiat minggat. Allahumma sholli grup genjring Nurut Taubah yang telah menyampaikan lagu sekaligus memberikan saya kesempatan untuk minum aslinya. Para hadirin wal hadirat, ini saya sapa dulu adik-adik dulu sebelum kampus Sekolah Merdeka Belajar yang jurusan IPA. Oh enggak ada ya? IPS. IPA mana IPA? Semoga yang IPA nanti diterima di Utrecht, Belanda, khusus teknologi. Jadi yang teknologi yang bagus itu Belanda, kalau nggak Prancis, di Sorbonne sekalian. Ya ITB itu kepepet, kalau kepepet baru ITB. Ya. Yang kedua jurusan IPS, tepuk tangan. Nah IPS nanti kuliahnya di Manchester, di Inggris, di UK. Ya termasuk manajemen ekonomi yang bagus dari Inggris, meskipun sekarang sedang resesi Inggris katanya. Para adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semuanya bisa bertemu bersilaturahim. Tadi deklarasi dari Pak Kepala, hari ini minimal dalam beberapa jam ini semuanya jadi santri. Saya juga masih santri sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah menstatuskan apapun Kang Nidom, kecuali saya santri. Saya dulu santri Pati, ngaji sama Kiai Anik, biasanya Mbah Maimun Zubair, biasanya Mbah Maimun atau mantunya Mbah Zubair Sarang. Kemudian kami belajar di Al-Falah Pelosok Kediri, satu angkatan dengan Gus Kausar yang viral. Ini satu angkatan dengan Gus Kausar waktu Sanawi. Dan alhamdulillah kami juga sempat nyantri di Pondok Pesantren Amnul Alim Rapiak Yogyakarta. Dan terakhir alhamdulillah diberi kesempatan oleh Kementerian Agama untuk melanjutkan double gelar di Andalus University Republik Yaman. Ya. Semoga nanti SMA 6 ada yang melanjutkan ke Timur Tengah. Karena yakin rata-rata ke ilmu-ilmu umum. Gak apa-apa Pak Kepala. Nanti kalau ada yang ke Timur Tengah, nanti ujian sama saya. Kalau lulus insya Allah ke Timur Tengah lulus. Amin. Tapi syaratnya minimal 10 juz. Juz jambu, juz alpukat, juz jeruk. Bukan. Juz 1 sampai juz 10 minal Al-Quran. Siap? Yang siap sebelah sini Pak. Ini kayaknya calon-calon ustaz ini Pak Kepala. Ya, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sarip, Pak Guru Agama yang telah memberi kesempatan untuk silaturahim. Sebenarnya SMA 6 bukan asing bagi kami, karena kebetulan beberapa saudara, beberapa teman juga sekolah di SMA 6,
dan kami merasakan betul bagaimana sentuhan-sentuhan SMA 6 ini tidak kalah dengan SMA favorit yang ada di kota Cirebon. Kepala sekolah tadi menyampaikan hari tahun kemarin yang tembus di perguruan tinggi negeri tanpa tes ada 7 orang Pak ya. ITB nggak main-main, ITB 7 orang tanpa seleksi SMA 6. Semoga tahun ini 14, tahun depannya lagi 21. Jadi naik tinggal 3 kali 4 kali. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, bulan ini adalah bulan yang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan spesialisasi atau kekhususan. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan kemarin mulai Rajab sampai bulan Sya'ban beliau selalu berdoa dan selalu berdoa untuk diri beliau, untuk umat Nabi. Masih ingat doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Alhamdulillah, doa makan karena memang sedang sebagian makan. Doa khusus pakai bulan salah, bulan Rajab apa? Allahumma lana fi Rajab sabana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Stop, nanti aja nanya tengah-tengah. Saya sudah minum, nanti kalau mau minum sendirian. Tapi ada caranya biar nggak kelihatan. Baik adik-adik, mohon maaf ini Pak Kepala dan Bapak Ibu semuanya, Kang Nindom. Ini kalau dalam perspektif santri sangat tidak sopan. Sudah duduknya di atas, orang tua di bawah. Tapi kalaupun saya salah, yang lebih salah panitia Pak Kepala. Mohon maaf ya izin. Mohon maaf Kang Nindom. Jadi karena disediakan saya duduk. Pada hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik perlu diketahui Isra Mi'raj ada 2 kata kunci, Isra dan Mi'raj. Ayat yang kita baca tadi dalam surat Al-Isra itu kata kuncinya 2, Isra. Itu artinya secara bahasa adalah perjalanan di waktu malam. Apa adik-adik? Perjalanan di waktu secara bahasa. Berarti Pak Kepala Sekolah malam-malam masih rapat, nggak pulang-pulang, kemudian pulangnya habis maghrib, Pak Kepala Sekolah habis Isra. Kang Nindom, ngapunten, habis pengajian, habis tahlilan, ada tetangganya yang meninggal, berangkat malam, pergi malam juga melakukan Isra. Maaf, yang suka mancingnya malam hari, mau kemana Pak? Isra. Betul, secara bahasa Isra adalah perjalanan waktu. Jadi nanti punya istilah baru ya, kemana Pak? Mau kemana? Jadi adik-adik kalau malam minggu mau kemana? Bagus. Secara bahasa Isra adalah perjalanan waktu. Nah, yang kita bahas tentu tidak hanya sekedar faktor bahasa atau pendekatan bahasa, tapi juga pendekatan istilah. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Makkah Mukarramah, Masjidil Haram menuju Masjid Alhamdulillah, Masjid Astagfirullahaladzim, menuju Masjidil begitu. Ini kelihatan kurang konsentrasi, sudah siang. Jadi malam hari perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang berada di negara Arab menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yang itu dilakukan dalam waktu qalilan minal lail. Dalam beberapa tafsir dikatakan qalilan minal lail, sedikit dari waktu malam. Berarti ini simbol
bahwa umat Islam itu sesungguhnya aktivitasnya adalah dari masjid menuju masjid. Dari masjid menuju masjid. Ulangi, kalau kita tahu ibarat ikan hidupnya gimana, Dek? Di air. Kalau ikan hidupnya di air. Kalau muslim hidupnya itu ya dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, dari sekolah ke masjid, dari masjid ke sekolah. Pokoknya setiap hari tidak pernah tinggal masjid. Itu muslim yang sejati, seperti ikan yang masih hidup. Ikan kalau sudah tidak berada di air, berarti ikan itu mau kemana, Dek? Mau kemana? Dipecel. Sebelum dipecel diapain, Adik-adik? Digoreng. Berarti kalau ada ikan nggak betah di air, ciri ikan mau di. Nah, sekarang kembali, ada orang muslim nggak betah, nggak seneng ke masjid, berarti ciri-ciri orang itu mau di. Alhamdulillah, yang jawab siapa nih? Awas, yang ngomong digoreng, siap-siap digoreng sama malaikat. Hati-hati nih. Kenapa Pak kalau ke masjid kok cepet ngantuk? Kenapa Pak kalau ke mall ke Grage nggak ngantuk? Siapa itu? Saya. Alhamdulillah. Punten. Ini ciri-ciri orang yang mirip dengan ikan yang mau di. Isra itu mengajarkan tentang hidup muslim itu nggak boleh lepas, nggak boleh jauh-jauh dari masjid. Insya Allah tadi saya tanya Pak Kepala, Masjid SMA 6 itu menampung 600 siswa yang bisa untuk Jumatan. Semoga masjid yang ada di SMA 6 ini adalah implementasi Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Nah, satu sisi pelajaran Isra adalah pelajaran bagaimana seorang muslim ataupun muslimah, seorang diri kita tidak boleh jauh dari masjid. Satu sisi yang lain, perjalanan Nabi dari Makkah menuju Palestina, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, itu sebenarnya mengajarkan tentang hubungan horizontal atau hubungan yang bersifat hablum minan nas. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang pentingnya menjaga hablum minan nas, pentingnya menjaga persaudaraan di antara sesama bangsa. Ngapunten Pak Lurah, mohon maaf Pak Kepala, ya Pak Lurah, ya Pak Lurah aja ini karena Sukapura. Mohon maaf tadi ketika kami dipoto sama Kang Ridwan boleh begini karena sudah pilpres selesai. Amin ya Robbal. Ini kayaknya masih baperan. Oke, sekarang dihilangkan semua hablum minanas. Hari ini kita bersama-sama bersatu kembali, rukun kembali, membangun bangsa, membangun negara, membangun SMA 6 untuk lebih maju, go internasional. Yang tepuk tangan semoga dipanggil oleh Presiden Maroko saja, atau Edubran saja lah, Turki saja yang ada. Baik, adik-adik semuanya, artinya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan bahwa seorang muslim itu haruslah punya rasa yang peduli kepada sesamanya, peduli dengan tetangganya. Hampir-hampir kita khawatir Pak Kepala, Pak Guru, Bu Guru, pengaruh gadget, pengaruh handphone menyebabkan anak-anak kita ini jauh dari nilai-nilai agama. Karena apa? Mereka lebih asik pegang handphone, mereka lebih asik main game daripada datang ke masjid, datang ke musola, bersilaturahim dengan gurunya. Naudzubillah min. Saya yakin ini tidak terjadi di SMA 6. Saya lihat anaknya nggak bawa HP, paling bawa kue yang konsentrasinya tadi buyar. Allahumma barik lana fima razaqtana. Padahal donalis usah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini penting saya sampaikan Bapak Ibu, karena dampak pandemi kemarin kita sekarang sudah mulai normal kembali. Maaf Pak Kepala Sekolah, kita kalau tidak dibatasi permainan atau akses dengan handphone, ibu-ibu saya khawatir. Sekarang ini termasuk anak saya, dikit-dikit kalau ada peristiwa yang menarik, perkara yang unik itu divideokan.
divideokan, diviral. Saya khawatir kalau anak-anak kita, generasi kita tidak diajarkan nilai-nilai agama, mohon maaf Pak sekolah, tadi Kang Nidom, khawatir tidak diajari sholat, nanti orang tuanya mau meninggal dunia, bukannya didoakan, bukannya diajak ngaji, bukannya dibacakan Al-Quran, malah orang tuanya di video. Inilah detik-detik papa mau meninggal. Dari kaki kelihatan kakinya mulai bergerak-gerak, naik ke atas, perutnya mulai kembang-kembis, dan paling ngeri adalah matanya semakin jelalatan. Loh, ini kalau handphone jatuh kepada orang yang nggak benar, dalam bahasa kami ketika di Jogja, wa ismuha akbaru min naf'iha, dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Oleh karena itu, yuk bareng-bareng adik-adik, kalau dipanggil sama orang tua, handphonenya dipegang apa dibanting? Enggak dibanting sih Pak, handphonenya dipegang tapi jangan dilihat. Dipanggil sama anak, disambil dipanggil sama gurunya, handphonenya jangan dilihat, lihat Bu. Dipanggil pacarnya, lihat. Iya Pak, karena pacarnya ada di HP. Punten. Saya tidak bermaksud menghalalkan pacaran Pak Kepala, tapi kebanyakan seperti itu. Bangun tidur yang dipegang apa adik-adik? Maaf, adik-adik atau bapak-bapak, ibu-ibu? Sama saja. Bangun tidur yang dipegang apa Bu? Subhanallah, kok sama dengan saya Bu ya? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini penting. Bagaimana peristiwa Isra ini mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW dilakukan oleh Allah, dijalankan oleh Allah dengan satu perjalanan spiritual menuju masjid, dari satu masjid ke masjid yang lain. Itu artinya adalah masjid adalah miniatur orang soleh, miniatur anak yang baik. Indonesia insya Allah Kang Nidom Pak Kepala Sekolah tidak kekurangan orang pinter. Kata guru saya Kiai Zainal Abidin Munawir, Indonesia tidak kekurangan orang, tapi kita krisis orang yang menjadi teladan, orang baik yang bisa menjadi teladan. Maka dari itu monggo adik-adik teladani guru-guru kita. Jangan lupa walaupun nanti sudah keluar dari SMA 6, ada apa-apa ngobrol sama guru. Jangan sampai seperti analisnya Profesor Ahmad Mubarak dalam bukunya yang betul psikologi keluarga. Adik-adik saya sampaikan, ketika anak usia kecil 0 sampai 5 tahun, kata beliau di Unsur sana, beliau menulis buku ini mengatakan 0 sampai 5 tahun idolanya anak itu adalah kepada guru. Maaf, kalaupun idola itu kepada ibu, bukan kepada bapak. Maaf Pak Maman. Jadi kita ini tergeser sejak kecil, Kang Nidom. Jadi anak-anak kita itu kalau sudah usia sekolah, idolanya adalah kepada guru, menurut analisa beliau. Sehingga kalau ada masalah-masalah, itu orang tuanya disalahkan. Maaf apa? Saya di Kerabat juga ngaji Al-Quran, sudah ngaji Al-Qira'atus Sabtu sama Kiai Najib. Tapi kalau saya baca Al-Quran, anak saya ngaji, itu kalau saya benarkan, bapak itu salah, bapak itu gak guru qiraati, bapak itu gak ngajar Quran, disalahin terus saya. Alhamdulillah karena idolanya masih guru. Tapi kata Prof. Ahmad Mubarak, ketika anak itu menjelang remaja, hati-hati, ada pergeseran idola yang diidolakan oleh anak-anak kita. Yaitu apa? Yang diidolakan adalah artis-artis, bintang-bintang, termasuk mega bintang Mbappe, Cristiano Ronaldo maupun Lionel Messi. Sehingga di rumahnya bukan lagi foto gurunya, tapi foto alhamdulillah. Masya Allah, ini hati-hati adik-adik, karena di usia ini adalah idolanya kepada artis. Gurunya sudah ngapain Pak, foto guru ya seperti itu, guru gak keren, bajunya baju-baju model kuburan begini ini. Naudzubillah min dzalik. Ini dan yang paling membahayakan Pak, mohon maaf, setelah adik-adik selesai, kata Prof. Ahmad Mubarak, ketika perguruan tinggi, idolanya nanti adalah tokoh-tokoh internasional. Kalau yang diidolakan adalah Rasulullah Muhammad, bagus.
Kalau yang diidolakan adalah sahabat-sahabat, bagus, sahabat Umar dengan ketegasannya, sahabat Abu Bakar dengan kebijakannya. Tapi kalau yang diidolakan adalah Usama bin Laden, yang diidolakan adalah maaf Amroji, ya jadinya teroris. Nah untuk bilangin balik, maaf ya, idolanya apalagi maaf Donald Trump maksud saya. Itu bahaya itu, orang yang sangat anti sama Islam, termasuk si Biden begitu. Bagaimana menghancurkan teman-teman kita di Palestina. Semoga Palestina segera merdeka. Yang menghancurkan termasuk Israel dihancurkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadir rahimakumullah. Yang kedua adalah Mi'raj. Mi'raj itu adalah asalnya secara bahasa adalah naik ke atas. Ngapain deh? Naik ke, berarti orang tua kita musim hujan gentengnya logor, gentengnya jatuh, kemudian ganti genteng, termasuk punten tadi malam punten Pak Kepala Kang Nidon, Bapak dari mana? Mi'raj. Ibu-ibu nanti punya bahasa baru Bu ya, khusus untuk ibu-ibu. Bapak mau Mi'raj nggak? Mau naik betulin genteng sudah begitu. Secara bahasa Mi'raj adalah secara istilah Mi'raj itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul. Adik-adik, saya sedikit menyampaikan tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa yang dipilih oleh Allah untuk melakukan Mi'raj Rasulullah dari bumi menuju ke langit? Ternyata dalam tafsir Munir jilid 1 bagian akhir, mohon maaf, surat Isra, beliau mengatakan ternyata masjid di dunia ini, satu-satunya masjid di dunia ini yang nembus langsung ke pintu langit itu adalah Masjidil Aqsa. Semoga nanti setelah Palestina aman, kita nanti bisa ziarah Mekah, Madinah, Masjidil, pahalanya nomor 3 setelah Makkah, Madinah, baru Masjidil Aqsa. Dan di situ Rasulullah Muhammad SAW, kenapa Palestina jadi rebutan 3 negara ini, 3 agama ini, Yahudi, Nasrani, Islam? Karena dikatakan bahwa Bustanul Aqsa, kebun-kebun yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu adalah Bustanu Firdaus, adalah kebunnya surga Firdaus. Maka kalau Bapak melihat, Ibu tahu di sana tanahnya itu subur, khusus di sekitar Masjidil Aqsa. Itu luar biasanya seperti itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, nanti kalau kita mau melakukan bepergian, mau melakukan ziarah, jangan lupa kita juga ziarah ke Palestina, khususnya ke Masjidil Aqsa. Ini penting untuk dilakukan. Dan peristiwa Isra Mi'raj, mungkin teman-teman adik-adik semuanya sudah tahu bahwa peristiwa ini Rasulullah Muhammad SAW yang selama ini dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya, sejak peristiwa Isra, Nabi Muhammad dicap orang gila, dicap orang tidak normal karena menceritakan sesuatu yang tidak masuk akal pada zamannya saat itu. Sehingga kita kenal ada salah seorang sahabat yang dikenang sebab peristiwa Isra Mi'raj, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang selalu membenarkan semua ucapan-ucapan Rasulullah Muhammad SAW. Saya membaca tafsirnya Bapak Ibu ngapunten Kang Nito, bahwa peristiwa Isra Mi'raj bagi kalangan Yahudi, bagi kalangan Nasrani tidak ada yang menolak. Alias apa? Percaya kalau seandainya ada manusia pilihan Tuhan, pilihan mereka, Tuhan mereka, punten ya, kok dari Masjidil Aqsa bisa terbang kemana saja yang dikehendaki, itu mungkin terjadi. Sehingga yang meributkan peristiwa Isra Mi'raj itu justru kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Ibu bapak, dulu saya pernah belajar sejarah peradaban Islam dengan salah satu guru besar kami, namanya Profesor Dr. Abdul Karim. Beliau adalah asli dari Bangladesh, bahasanya bahasa Urdu. Asia, mohon maaf ini MC, ini sering menyampaikan
Pertama-tama kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah bla bla bla. Yang kedua, sholawat salam kita aturkan kepada Nabi yang telah membawa zaman terang benderang dari zaman jahiliyah. Nah, ini yang perlu disampaikan adik-adik. Ternyata jahiliyah orang Arab itu bukan jahiliyah intelektual, bukan jahiliyah dari segi kognisi. Tapi orang Arab kenapa dikatakan jahiliyah? Itu adalah jahiliyah dari aspek moral. Kalau dalam bahasa sosial, kalau dalam bahasa agama, orang jahiliyah kenapa disematkan kepada orang Arab? Karena jahiliyah dari aspek akidah atau keyakinan yang benar. Jadi bukan jahiliyah dari segi bodoh plonga-plongo, enggak. Kita punya cukup bukti bahwa Mekah itu menjadi peradaban dunia karena menjadi pusat perdagangan internasional saat itu. Adik-adik yang jurusan EPS, mungkin nggak seorang pengusaha nggak bisa hitung-hitungan? Mungkin nggak seorang pengusaha itu stupid atau jahil? Nggak mungkin. Maka orang Arab secara intelektual tidak bodoh, pinter. Tapi kenapa disebut sebagai bangsa jahiliyah? Karena jahiliyah secara moralitas membunuh anak perempuan, termasuk alumni adalah sahabat Umar radhiyallahu an. Dan seketika beliau sering menangis kalau ingat peristiwa itu, sering merendahkan wanita-wanita. Jadi termasuk hikmah dari Isra Mi'raj adalah mahasiswa-mahasiswa, siswi-siswi, guru-guru bisa eksis sekarang sebab ada peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang secara otomatis mengangkat derajat perempuan semuanya. Amin ya robbal alamin. Yang kedua kalinya, Mi'raj itu mengandung ajaran tentang bagaimana hablum minallah, hubungan vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita hari ini memperingati Isra Mi'raj, harus semakin tambah baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, kalau kata Sayyid Alwi Al-Maliki dalam kitab Ibanatul Ahkam fi Sarfi Bulughil Maram, hidup ini hanyalah menunggu takdir Allah. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah melakukan ibadah yang terbaik, melakukan pembelajaran yang terbaik, menyiapkan diri yang terbaik untuk menjemput takdir Allah. Oleh karena itu adik-adik, monggo bareng-bareng semuanya hari ini dengan peristiwa Isra Mi'raj, belajarnya tambah rajin, sholatnya tambah rajin, ngajinya tambah rajin, biar Allah ketika menakdirkan untuk kita takdir yang terbaik untuk kita, tentu terbaik menurut Allah. Amin ya robbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi sudah disinggung sama Kiai Nidom bahwa oleh-oleh terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj adalah ibadah sholat. Saking pentingnya sholat, Allah tidak mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan perintah sholat kepada Nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langsung Rasulullah untuk datang menghadap Kanjeng Nabi. Monggo Kang Nidom lanjutkan tugas. Ya, jadi bagaimana pentingnya sebuah perintah Pak Kepala? Kira-kira kalau ada tugas penting dititipkan apa dipanggil langsung Pak Kepala? Ada perintah penting, ada tugas penting, guru atau siswa yang akan ditugaskan cukup lewat SMS apa dipanggil langsung? Dipanggil. Nah, peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan bahwa sesuatu yang penting harus benar-benar diperhatikan. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Dan saya ngaji tafsir, alhamdulillah tiap pagi kami belajar tafsir minimal 4 tafsir. Ketika surat Luqman menyampaikan, dan ini berkaitan dengan sholat, anis kurli wali walidai, perintah Allah melalui Imam Luqmanul Hakim alaihissalam. Imam Luqman ini menurut satu riwayat seorang nabi, tapi menurut riwayat masyhur beliau bukan nabi, tapi pernah menjadi seorang mufti sebelum Nabi Daud alaihissalam diutus menjadi nabi. Kama qala al-Hafidz al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirul Qur'anil Azim Ibnu Katsir. Apa yang terjadi? Imam Luqman al-Hakim mengatakan, anis kurli wali walidai, hendaklah kalian
bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, ya. Itu maknanya adalah Imam Sufyan bin Uyainah, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikutip oleh Syekh Nawawi. Kalau kita ingin dikatakan orang yang bersyukur, orang yang akan ditambahi nikmat oleh Allah, kata beliau adalah dengan melaksanakan sholat fardu 5 kali dengan sebaik-baiknya. Anis kurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku Allah. Itu maknanya adalah hendaklah kalian menjaga sholat 5 fardu dengan baik. Wali walidai, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Mohon maaf Pak Kepala, adik-adik, jadi yang khususnya apalagi yang orang tuanya sudah meninggal, yang masih hidup termasuk, mohon maaf ibu-ibu, orang tua kita yang sudah meninggal, apabila kita ingin dikatakan anak yang solih solihah, anak yang bersyukur kepada orang tua, menurut Imam Uyainah dalam kitab tafsir ketika menjelaskan surat Al-Luqman adalah kita mendoakan kedua orang tua setiap selesai sholat. Allahumma gfirli warham kama rabbayani shaghira. Adik-adik kalau sudah sholat 5 waktu, adik-adik sudah doa seperti ini, berarti sudah mengamalkan perintah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur, bersyukur. Semoga diberkati Allah. Alhamdulillah wa syukur, bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih memberi kesempatan saya untuk minum. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kesimpulannya adalah Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk baik dengan sesama, baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering disebut, maaf, ini saya ujian ini, Pak Kepala, maaf Pak Guru Agama. Kita sering kalau ada anak yang lahir atau ibu yang melahirkan, semoga menjadi anak soleh, menjadi anak soli. Pertanyaan saya, kalau ada yang bisa jawab, saya kasih pisang 5. Jatah saya kasihkan. Ngacung. Man as-solih wa man as-solihan. Ini bahasa Arab. Mungkin nggak biasa di SMA 6 bahasa Inggris. Ya at-talamid fi SMA as-sadis fi Sirbon. As'alukum. Ini pertanyaan bukan doa ini. Saya bertanya kepada Anda semua adik-adik, man as-solih, siapa yang masuk kategori solih? Angkat tangan. Bukan saya. Kategori kriteria indikator. Oh iya, ada yang namanya solih itu. Ya bagus. Alhamdulillah. Tapi tolong yang namanya solih, kalau sekolah nggak boleh nurut. Namanya syukur, tapi pekerjaannya gelendeng. Ini namanya perlu diganti kayak begitu. Namanya sabar, tapi suka marah-marah. Ganti saja si bawel. Betul ya? Artinya ini sering kita menyebut kata solih, tapi kadang kita nggak paham. Solih adalah man aqoma bihuquqin nas wa man aqoma bihuquqillah. Amin ya rabbal. Betul itu. Jadi kalau setiap bahasa Arab diamini saja. Ini saya teringat dengan adik-adik. Dulu tetangga saya ketika saya belajar di Yaman, saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk pergi ke Tanah Suci. Mungkin tetangga saya daerah Pati sana Ibu, ketika berangkat haji itu benar-benar GR, gede rumongso. Masya Allah, kita berangkat haji benar-benar tamunya Allah. Kok bisa? Iya, supir taksinya saja kiai-kiai, pakai jubah, pakai sorban. Masya Allah. Kita tahu Pak, yang pakai sorban, yang pakai jubah siapa Pak? Kiai kan Pak, bener-bener. Di Arab, supir taksi pun pakai jubah. Subhanallah.
Sehingga supirnya ketika membukakan pintu mau ngangkat koper, Pak Kiai jangan, saya sudah supirnya, saya sudah senang, apalagi Pak Kiai ngangkat koper. Loh, itu tetangga saya. Dan setiap ada orang ngomong diamini, amin, 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 subhanallah. Hadirin wal hadirat rahimahullah, ini bagus. Ini penting, adik-adik, siapakah yang dinamakan orang solih? Adalah orang yang bisa menjaga hak-hak sesama manusia. Hak-hak yang menjaga sesama manusia. Dan yang kedua adalah man aqoma bihukukillah, orang yang bisa menjaga hak-haknya kepada Allah. Sedikit saya gambarkan, saya deskripsikan. Ada orang dengan temannya, dengan tetangganya bagus. Temannya diem di pojok, gak punya uang, ditraktir makan. Temannya malam minggu mager, diajak isra. Diajak kemana? Diajak isra. Masya Allah. Ayo isra. Perjalanan di waktu ini, hati-hati kalau diplesetkan ini. Apa yang terjadi? Dia rajin bantu temannya, care dengan temannya, peduli dengan tetangganya kepada temannya. Tapi saatnya sholat, males. Udah kamu yang ke masjid, saya titip peci saja, titip salam sama Allah. Subhanallah. Naudzubillah min. Seneng bantu tapi nggak mau ibadah, itu bukan solih namanya. Berarti hubungan dengan manusia baik, tapi hubungan dengan Allah tidak baik. Dan mohon maaf, ada juga orang yang rajin ke musola, rajin ke masjid, tapi nggak peduli kepada saudaranya, nggak peduli kepada keluarganya, kepada temennya, cuek bebek, mana-mana bawa tasbih, nggak peduli tetangganya, nggak peduli temannya yang nggak bisa ngerjakan PR, dibiarin sendiri sana ibadah. Lah orang seperti ini baik kepada Allah tapi nggak baik kepada manusia, juga tidak dikatakan orang soleh. Cuma memang Pak Kepala, saya akhir-akhir ini khawatir Pak Kepala sekolah. Untung kita di sekolah saya lihat bajunya sudah baju muslim semua. Meskipun bukan muslim sih Pak, ini baju Cina saja nih Pak. Cina ini Pak, asli. Pokok ini dari Cina, mohon maaf. Apa yang terjadi? Saya ini akhir-akhir adik-adik tolong ya, nanti kalau sholat, ibadah yang penting, ibadah sebagai oleh-oleh dari Isra Mi'raj, tolong benar-benar diperhatikan. Karena memang dalam beberapa literatur fikih, untuk khusyuk itu syaratnya adalah ketika sholat, selama sholat kita menghadap ke tempat sujud. Jadi kepalanya agak nunduk begini. Cuma kadang kepala kita, apalagi yang agak gemuk seperti saya Pak Kepala sekolah, itu nggak betah gini, kadang begini, lurus melihat makmum yang ada di depan kita. Anehnya Pak, Masya Allah, fenomena akhir zaman Pak. Jadi kaosnya itu mengganggu pandangan orang sholat. Masya Allah. Tahanan mertua Ronaldo, subhanallah. Partai, subhanallah. Maaf ya. Jadi ini artinya bagaimana? Sholat itu tolong benar-benar selama ibadah sholat, adik-adik semuanya ini kita konsentrasi menghadap ke tempat sujud. Oleh karena itu, kenapa Syekh Nawawi dalam kitab tafsirnya mengatakan, ini ternyata ada ilmu. Kenapa sholat itu ibadah yang paling utama? Pertama adalah ketika ada bacaan Al-Fatihah. Setiap ada Al-Quran, maka posisi itu adalah posisi yang paling utama. Berarti setelah takbiratul membaca Al-Fatihah itu paling utama. Tapi yang kedua, ternyata adalah ketika kita sujud dan atau rukuk. Itu ternyata ada pelajaran ibu-ibu, mohon maaf, guru agama, guru BK. Para mufasir mengatakan, orang kok sombong, orang kok petentang-petenteng, orang kok menyombongkan diri, itu karena kepalanya masih di atas. Kepalanya masih berada di atas. Nah, orang ketika rukuk, ketika sujud, itu sebenarnya disadarkan oleh Allah bahwa kalau orang sudah kepalanya di bawah, itu nggak ada sombongnya. Contoh, punten Pak Ayi, orang kalau sudah masuk ICU, nggak usah ICU, masuk rumah sakit, di opnan, masih bisa teriak-teriak nggak Pak? Coblos, nggak bisa. Karena apa? Kepalanya sudah di bawah. Maka dari itu disunahkan adik-adik, dianjurkan ketika kita sujud ataupun rukuk, khususnya sujud terakhir, disunahkan sujudnya yang lama biar sombongnya pada hilang.
rata-rata ngapunten bapak-bapak, laki-laki kalau pendapatannya lebih gede itu arogan kepada istri. Pun sebaliknya ibu-ibu kalau istri pendapatnya lebih gede daripada suami, istri pun bisa mentang-mentang sama suami. Punten, kesombongan itu biasanya dua hal. Kalau nggak kaitannya materi, ilmu dan atau kedudukan. Oleh karena itu, yuk bareng-bareng tundukkanlah kesombongan kita dengan memperbanyak ibadah sholat. Amin ya robbal alamin. Yuk bareng-bareng kita tundukkan kepala bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan solawat apa? Solawat belum sudah ya? Solawat ashil. 1, 2, 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghir zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghir sekelumit tentang hikmah Isra Mi'raj. Yang kita simpulkan adalah Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk bagaimana menjadi muslim yang sejati, yang tidak boleh lepas dari masjid. Yang kedua kalinya Isra Mi'raj juga mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama, dan Isra Mi'raj juga mengajarkan kita untuk berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan peringatan ini kegiatan kita selalu tidak pernah lepas untuk memikirkan ibadah sholat yang menjadi tiang dari agama. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa 'amalan shalihan maqbula wa waladan shaliha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua yang bertemu berkumpul di tempat ini adalah hamba-hambamu yang sangat lemah ya Allah.
Ampuni segala dosa, kesalahan kami, kekhilafan kami yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata manusia, yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun tidak sengaja kami laksanakan sebab keterbatasan ilmu dan kemampuan kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik beliau yang masih hidup maupun beliau yang sudah meninggalkan kami. Ya Allah, ampuni dosa para guru-guru kami, orang-orang yang berjasa atas diri kami. Jagalah beliau-beliau ya Allah, agar senantiasa membimbing kami untuk menjadi generasi penerus yang tidak mengecewakan terhadap orang tua dan guru kami. Ya Allah, kami semua yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-hambamu yang senantiasa berusaha untuk bertafakur terus dan terus berpikir dengan apa yang Engkau ciptakan. 1400 tahun yang lalu Engkau telah menurunkan sebuah peristiwa besar, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang dikenang oleh sejarah Islam. Peristiwa tersebut mengingatkan kepada kami ya Allah, apa-apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah sesuatu yang sangat mungkin bagimu ya Allah. Apa saja yang sulit bagi manusia adalah sesuatu yang sangat mudah bagimu ya Allah. Hari ini kami semua yang sedang belajar di SMA Negeri 6 Kota Cirebon yang sedang mengalami kesulitan, berikanlah kemudahan ya Allah, berikanlah kemudahan kami untuk menimba ilmu, menerima ilmu, dan meneruskan belajar kami untuk terus mencari ilmu ke jenjang yang lebih tinggi dengan sebaik-baiknya ya Allah. Hari ini saudara kami, keluarga kami, teman kami yang sakit, berikanlah kesembuhan ya Allah, karena hanya Engkau lah Zat yang maha menyembuhkan dari segala penyakit ya Allah. Hari ini kami, saudara kami, orang tua kami, wabil khusus guru-guru kami, orang-orang yang punya jasa terhadap kami, yang punya hajat, punya keperluan, sampaikan hajat keperluan kami, mereka ya Allah, karena hanya Engkau lah Zat yang tidak pernah bosan untuk dimintai dan memberi yang terbaik untuk kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkailah bulan Rajab kemarin ya Allah, berkailah bulan Syaban ini ya Allah, dan berikanlah kami kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ya Allah, jadikanlah kami semua Sivitas Akademika SMA Negeri 6 Kota Cirebon adalah hamba-hambamu yang senantiasa Engkau berikan taufik, hidayah, dan inayahmu ya Allah, agar kami semua bisa meneruskan perjuangan para pahlawan kami untuk terus menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, sebuah negara yang digadang-gadang menjadi negara emas di tahun 2045 nanti. Jadikanlah anak-anak kami yang hari ini masih belajar di SMA 6, berikanlah ketenangan, keistiqomahan dalam belajar, kemudahan dalam menyerap ilmu, dan nantinya melanjutkan untuk jenjang lebih tinggi, untuk mengukir prestasi yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, bangsa, dan agamanya. Ya Allah, jadikanlah kami semua di bulan Syaban ini adalah bulan di mana kami habis melaksanakan pesta demokrasi. Jadikanlah persatuan persaudaraan adalah sesuatu yang kami kedepankan untuk membangun negeri ini agar lebih baik ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri yang kami cintai Indonesia ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah daerah, sebuah negara, sebuah wilayah yang penuh dengan ampunanmu, penuh dengan segala maghfirahmu, penuh dengan segala hal yang bermanfaat. Karena kami meyakini betul wa ma nuhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Engkau telah berjanji dalam Al-Quran, Engkau Allah tidak akan merusak sebuah negeri kecuali negeri itu telah melakukan kedoliman. Hari ini kami, bangsa kami yang mungkin melakukan kedoliman, ampuni hal itu semua ya Allah, agar negeri ini Engkau jaga dari berbagai mara bencana yang bisa datang kapan saja. Ya Allah, hari ini orang-orang tua kami yang memberikan biaya kepada kami, cukupkanlah rezeki. Guru-guru kami, berikanlah cukup rezeki untuk mereka semua ya Allah, rezeki yang cukup yang bisa mengantarkan kami untuk ke tanah suci, untuk menyempurnakan Islam kami, sekaligus ziarah ke Masjidil Aqsa yang sangat Engkau cintai, yang Engkau kenang dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra. Ya Allah, dengan rezeki yang cukup itu pula Engkau beri kesempatan kami untuk berbagi, khususnya kepada yang membutuhkan ya Allah, khususnya kepada mereka-mereka yang ingin meneruskan pendidikannya ya Allah, agar negeri ini semakin maju
dalam lindungan dan ridho-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami semua dari kemaksiatan-kemaksiatan-Mu ya Allah, karena kemaksiatan itulah yang menyebabkan negara kami, daerah kami akan semakin terpuruk dengan berbagai bencana-bencana. Jauhkan itu semua ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketetapan kami iman dan Islam. Jadikanlah kalimat terakhir, kalimat yang kami ucapkan dari dunia ini adalah kalimat tauhid, kalimat bareng-bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Sebagai penutup kita ada pantun. Belum. Ngambil mangga di kebun. Kita semua sekolah di SMA 6 Cirebon. Satu lagi, beli donat di Palimanan. Tetap semangat untuk masa depan. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.